of God, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Sepanjang ibadah ini, yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan. Buat teman-teman yang baru pertama kali join, aku ucapkan welcome home. Dan siap teman-teman bisa terhubung dengan kami dengan cara memfollow Instagram kami di @gmsmagelang. Jangan salah ya, @gmsmagelang. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa atau memiliki pergumulan, serta belum memiliki komunitas rohani, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0851 0051 5771. Aku ulangin ya, 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah salah satu dari bagian ibadah. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikannya dengan cara transfer ke bank dengan nomor seperti yang tertera di layar teman-teman. Atau teman-teman juga bisa scan QR Code melalui dompet digital yang teman-teman miliki. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dan kesempatan-Mu sehingga kami bisa beribadah lagi. Satu kali lagi Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Biar Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi hadirat-Mu dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Army of God yang siap beribadah, katakan amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Siap menari buat Tuhan, amin. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semua sama-sama katakan, Bersyukurlah. haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Army of God, sama-sama kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersehati, bersekutu untuk dengan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru hari ini, kami bisa menyebut hari ini. Engkau berkasih karunia dalam kehidupan kami. Terus lanjutkan karyamu dalam kehidupan kami, untuk kami terus menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi kuat di dalam Tuhan, mengatasi segala problematika, tekanan hidup ini, tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kami ini adalah seperti anak-anak di tangan pahlawan Engkau, di tangan hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu nyata. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman, biar hidup kami jadi seperti yang Kau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, oke. Dan hari ini David mau sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah kualitas hidup di dalam Tuhan, kuat di dalam Dia, mengatasi segala problematika hidup, tekanan hidup yang menekan hidup kita. Karena David sangat menyadari tidak ada manusia yang bebas dari setiap masalah ya. Kalau bebas dari masalah berarti orang itu mati ya, tapi kalau orang hidup masih bergumul dengan masalahnya. Seperti itu. Setiap orang percaya juga demikian adanya, pasti memiliki problematika, pergumulan demi pergumulan, masing-masing sesuai dengan level kehidupan mereka yang Tuhan izinkan. Tapi semua tujuannya baik untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Dia, mengenal Dia, mengalami kebesarannya, sehingga kemuliaan Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagaimana kita mengalami, wow, Tuhan itu hidup nyata. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Katakan amin. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Setiap orang percaya, teman-teman, setiap Army of God dan kita semua harus menyadari yang satu ini, bahwa Tuhan kita sudah menaruh potensi dalam diri kita, dalam hidupmu dan hidupku. Dan kesadaran ini penting buat kita. Ketika kita menyadari ada potensi di dalam diri kita, itu akan menjadi bekal bagimu dan bagiku untuk dapat menanggulangi setiap tekanan hidup yang muncul di dalam setiap pergumulan hidup kita. Ya, so Tuhan itu sudah berikan potensi. Ada kekuatan Allah yang tak terbatas
turut bekerja dalam kehidupan kita. Dan endingnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan endingnya itu untuk menyatakan kebesaran Tuhan, rencananya yang sempurna itu dalam setiap hidup kita. Tuhan belum selesai, Tuhan belum pernah, Dia tidak pernah sekalipun menyerah dengan hidupmu. So demikian kita tetap berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, janji-janjinya. Ya, so buat kita semua penting untuk kita mengerti dengan keyakinan yang teguh beberapa hal yang David mau sampaikan. Yang pertama, bahwa setiap orang percaya tidak lepas dari persoalan kehidupannya, teman-teman. Sekalipun usiamu masih belasan atau 20-an, berapapun sebutlah ya. Karena David meyakini yang mengikuti ibadah ini juga enggak hanya AOG, mungkin ada orang tua, ada keluarga, saudara yang lain. Berapapun level usia kita punya pergumulan atau doa-doa yang belum dijawab, atau hal-hal yang kita harapkan belum kita dapatkan, seperti itu. Semua enggak ada yang lepas, enggak ada yang free, ya. Kita semua masih struggle di dalam hidup kita. Dan tidak seorang pun seperti itu. Sebab itu kita saling menguatkan. Kita enggak pernah sendiri, ya. Dan memiliki pengertian keyakinan juga bahwa setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidupnya. Ada satu pernyataan dari Rasul Yesus Kristus, Paulus namanya, di dalam kitab Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara apa yang kau hadapi, apa yang kau alami, ya, tekanan-tekanan masalah yang menekan hidupmu yang muncul itu bertubi-tubi, ya. Tetapi lihat, ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu tahu, ya, di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah dilupakan. Biar itu menjadi ketenangan, penghiburan buat kita semua, teman-teman. Ya. Kemudian apa yang perlu kita mengerti dan kita yakini, bahwa setiap orang percaya itu menerima janji dari Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada kita untuk dimampukan untuk menanggung segala sesuatu, ya, menjadi beban hidup ini, ya. Seperti itu. Ada firman-Nya yang indah sekali, ajakan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 di situ, ya. Katakan, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, marilah kepadaku. Dia mengundang kita semua, teman-teman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, ketika tekanan hidupan ini menekan dalam hidup kita, dari kanan kiri kita seperti itu, ya, sepertinya wah sesak sekali hidup ini. Nah, tapi kita diyakinkan sebagai murid-murid Tuhan, karena Tuhan Yesus juga harus menanggung penderitaan yang sama, bahkan lebih. Kita pun belum mengalami satupun daripada apa yang Tuhan alami. Ya, penderitaan semuanya itu Dia lakukan, Dia alami, Dia terima. Itu semua untuk menguatkan kita di dalam Dia. Haleluya. Sebab itu kuatkan diri kita, jangan goyah iman kita, terus berpengharapan, justru terus datang dekat Tuhan, karena disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bebas dari penderitaan atau tekanan hidupnya. Ya, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, ya, seperti itu, tidak ada seorang pun yang bebas dari namanya penderitaan atau tekanan hidup. Contohnya, ya, contoh misalnya ada berita-berita yang kita bisa temukan di luar sana. Bahkan orang yang kita anggap, masa sih orang seperti dia punya masalah pergumulan, orang yang berlimpah hartanya, banyak kekayaannya. Tapi ada kok, ya, orang-orang kaya, milioner seperti itu bahkan tragis hidupnya. Dia bunuh diri, padahal dia punya segala sesuatu, apa yang diinginkan bisa dipenuhinya dengan kekayaan yang dimilikinya. Tapi ironis sekali hidup mereka berakhir dengan sia-sia.
Lalu ketenaran, populer sekalipun, ya ada banyak artis kita sebut juga di luar sana, kita bisa cari tahu. Mereka pun juga tidak luput dari tekanan hidup yang membuatnya stres, membuatnya depresi, sehingga juga melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti itu, kok bisa ya? Tapi itu kenyataan hidup orang yang tidak siap, orang tidak memiliki Yesus, orang tidak punya pengharapan, yang Tuhan juga akan bekerja dalam hidupnya, menyatakan kekuatannya, memberikan, menguatkan, seperti itu menghibur. Orang-orang itu akan berakhir dengan sia-sia. Tapi syukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ya, so biar setiap hati kita, ketika kita mendengar, kita ini dikasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat rindu untuk memakai hidup kita jadi alat dikasih di tangannya. Contoh lagi, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar, pernah tahu gitu ya, orang yang sukses berhasil dalam hidupnya, ya orang dari negeri Cina, tirai bambu Cina, namanya Jack Ma. Siapa yang tahu Jack Ma? Dialah pendiri atau pemilik Alibaba. Orang ini sukses sekali, perjalanan hidupnya juga tidak mudah. Dia mulai dari bawah, dia mengalami penolakan-penolakan, tekanan-tekanan hidup yang bertubi-tubi, berpuluh-puluh kali. Ya, orang itu tidak menganggap dia, ditolak dan semuanya direndahkan. Tetapi, akhirnya Jack Ma ini berhasil sukses gitu. Tapi ada sebuah pernyataan di berita CNBC yang menarik. Kita semua, berita itu mengatakan demikian. Jack Ma is tired and doesn't like being rich. Ini orang kekayaannya ratusan triliun, ya kalau dirupiahkan asetnya. Tapi berita menulis, ya Jack Ma is tired and doesn't like being rich. Banyak uang tidaklah menjadikan bahagia. Tapi saya setuju ketika dipercayakan kita memiliki sebuah kekayaan atau benda, itu bisa menambah kebahagiaan kita. Saya juga setuju dengan hal itu. Tapi artinya kita itu bahagia dulu, baru ketika kita punya segala sesuatu itu akan menambah kebahagiaan kita. Bukan jadi segala-galanya kok. Ya. Terus ada lagi artis terkenal, ya mungkin bukan di zaman teman-teman AOG, tapi di zaman kakak seperti ini, David. Itu ada artis bintang film yang terkenal, yang film yang dimainkan aktor dia, wah pasti bagus, luar biasa. Namanya Jackie Chan, ya. Siapa yang tahu Jackie Chan? Film-filmnya masih ada, bagus sekali, dengan gesitnya, dengan aksinya luar biasa. Jackie Chan ini juga dalam satu interview dia menyatakan dia anak, ya, dia juga sukses, asetnya juga besar banyak karena dia berhasil. Dia dalam interview mengatakan kalau dia punya anak, itu kalau anaknya itu mampu, maka dia bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia hanya akan membuang-buang uang saja atau menghabiskannya. Seperti itu. Jadi bukan lagi juga asalkan kita punya orang tua yang berada terus terjamin, tidak. Justru orang-orang itu mendidik anak-anak mereka untuk mandiri, ya, untuk berjuang di atas kaki mereka, tangan mereka juga menghasilkan suatu karya, ya, mempersiapkan diri mereka menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berdampak, memberi faedah bagi kehidupan, seperti itu, ya. Sehingga tidak mudah, tapi nggak apa-apa, ya. Tuhan akan berikan hikmat kalau kita ini setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar, kata firman, ya kan. So ketika kita ini tertekan oleh pergumulan atau masalah-masalah yang menekan di kanan kiri kita, itu baik buat kita melatih kita, ya, untuk punya karakter yang lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan tentunya. Ada satu firman, ya, di dalam Yesaya 30 ayat 15, David juga mau sampaikan, bacakan buat teman-teman. Ada baiknya kita semua dengar firman yang satu ini, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya.
Ingat enggak teman-teman, bahkan sekarang ini kita masih sebagai pelajar ya, kita masih belajar baik SMP, SMA atau kuliah, kita mengalami dalam periode tertentu yang namanya ujian, betul ya? Setiap waktu entah trimester atau semester gitu ada ujian. Dan ketika kita di kelas-kelas sedang mau ujian, sepanjang waktu itu berapa hari ya, 3 hari, seminggu, di ruangan tempat kita ujian itu ada ditulisi biasanya di kaca pintu masuk kelas tersebut tempat kita ujian. Ada tulisan, ada ujian, jangan ribut, ya kan? Hal ini baik buat kita belajar mengaplikasikan dalam kehidupan rohani kita. Bahwasanya firman Tuhan tadi ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kita perlu berdiam diri, kita supaya ketika berdiam diri itu kita tenang, kita dapat berdoa dan mengenal kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang akan Tuhan ajarkan. Dalam setiap peristiwa seperti itu, dalam setiap tekanan yang kita alami, coba teman-teman berdiam diri sejenak dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan bertanya pada diri sendiri, refleksi, evaluasi diri. Ada peristiwa baik apa ya di balik tekanan hidup ini yang menekan? Ya. Lalu apa yang bisa aku lakukan supaya kondisi situasi yang tidak ideal ini menjadi lebih baik? Coba renungkan yang seperti itu. Nah, di situ Tuhan akan berbicara dalam hidupmu, ya, menyatakan keindahannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi setelah kita dengar firman tadi, ayo komitmen, sepakat, ya, mulai hari ini kita akan beroleh kekuatan ketika kita tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali hidup kita, bahwa Tuhan punya janji. Janjinya ya dan amin. Ya, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biar itu genap terjadi di dalam hidupmu. Setiap army of God, ya, kita ini tentara, pelaku firman yang kuat di akhir zaman. Firman Tuhan menyebut kita seperti itu. Ya. David mau cerita sedikit tentang beberapa tokoh di Alkitab. Ya, perhatikan hidup mereka yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, yang mengingatkan kita bahwa kita ini nggak sendiri, itulah hidup, ya kan? Mereka juga sudah mengalaminya. Kita kalau mengalami, berarti kita nggak sendiri dan mereka bisa menang dan kita pun akan menjadi pemenang bahkan lebih bersama dengan Tuhan yang memberikan mengaruniakan kemenangan. It is finished, Tuhan itu mengalahkan semua sudah. Bagian kita itu terima jarahan, ya, Allah berperang bagi kita. Seperti itu. Contohnya Bapak Abraham, ya, Bapak orang percaya itu mengalami ujian dalam hidupnya, bagaimana untuk mengorbankan anaknya sematawayangnya Ishak di Gunung Moria itu. Dia mengalami tekanan, bagaimana katanya janji Tuhan, aku menjadi bapa bagi banyak bangsa, keturunanku seperti bintang di langit, pasir di pantai. Tapi ini satu, ini aku menanti aja usia tua, udah hampir 100 waktu itu dapat. Ini sudah besar, suruh korbankan. Tapi di tengah kegalauannya dia taat loh. Ya kan, pasti galau seorang tua kok, satu-satunya. Tapi karena kasih, dia mengenal Tuhan, Allah menyediakan, dia pun naik. Dan benar Tuhan itu menyatakan kesetiaannya. Dia menyediakan, ya kan, korban yang lain. Seperti itu, karena Tuhan melihat ketaatan, kasih, ya, kebenaran dari setiap perbuatan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Wow, keren banget. Yakub itu harus lari dari Esau kakaknya ketika dia menipu, ya kan, untuk memperoleh hak kesulungan dengan menukar hak kesulungan Esau itu dengan semangkuk kacang merah. Ingat tidak peristiwa itu? Bagaimana juga ketika dalam pelarian itu pada Laban, dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, ya. Rahel atau Ribka? Rahel. Tapi diberikan Lea. Harus bekerja 7 tahun lagi. Ya kan? Terus berikutnya dalam perjalanan, dalam waktu yang berjalan itu, gajinya Yakub itu direvisi atau diubah-ubah dengan seenaknya oleh Laban itu 10 kali ditulis bahkan di Alkitab. Dia juga mengalami tekanan yang gak enak di tengah-tengah bekerja dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatannya yang terbaik. Karena dia anak Tuhan istilahnya gitu. Ya kan, anak
yang mengenal Allahnya, ya kan, tapi kok mengalami itu, ya kan, nggak adil rasanya. Harusnya dapat Rahel, dikasih Lea dulu, harus bekerja 7 tahun lagi. Seperti itu. Ada banyak ketidakadilan teman-teman yang ada di dunia ini yang kita hadapi, yang itu juga tidak satupun kita bisa bebas ya, kita mungkin bisa mengalami ketidakadilan. Oleh siapapun, orang-orang di kanan kiri kita juga, teman-teman sahabat, ya kadang-kadang mereka mengecewakan, menyakiti hati kita, kok gitu, seperti itu. Tapi lihat lagi tokoh-tokoh Alkitab yang selanjutnya, Yusuf mengalami proses dimasukkan dalam sumur ketika dia mendapat vision, mimpi. Tuhan menyatakan rencananya dalam hidupnya, ya kan, untuk memelihara sebangsa. Seperti itu, harus mengalami proses, masuk sumur, dijual, dipenjara, bahkan dikhianati, dilupakan. Ingat waktu di penjara itu sebelum dia dipanggil ke istana oleh Firaun untuk menerjemahkan arti mimpinya, dilupakan oleh teman-temannya di penjara itu, ya, dikhianati, dilupakan. Betapa sakit hati. Itulah tekanan-tekanan hidup yang dialami juga oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka juga manusia biasa mengalami apa yang kita alami. Tapi di akhir hidup mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin genap dalam kehidupan mereka pada waktunya, pada hari perkenanan itu. Dalam hidupmu Tuhan punya hari perkenanan. Hari ketika dia bangkit dan kita pun akan menerima jawaban, menerima breakthrough, ya kan? Kemenangan itu bagian kita. Tuhan karuniakan. Oh haleluya. Ayub apalagi, kalau teman-teman pernah baca Ayub, siapa yang pernah baca Ayub? Ya kan? Wah, mengerikan kondisi Ayub. Dari orang yang aman sentosa, sejahtera seperti itu, banyak ternaknya, harta bendanya tak terhingga, menjadi orang kaya pada zamannya, tapi juga saleh di zamannya, sampai Tuhan memuji dia, ya kan, bangga kepada hidup Ayub. Tapi Ayub pun mengalami tekanan hidupnya, semua yang ada padanya, semua yang dimiliki diambil, harta bendanya karena bencana dan semuanya, iblis tidak menggocoh hidupnya, ya dalam izin Tuhan, tapi jangan sentuh nyawanya. Sehingga apa yang pada dia, anak-anaknya pun meninggal mati. Ya, seperti itu. Jadi dia punya penderitaan juga, sakit kulitnya. Waduh, mengerikan. Harus dengan pecahan kaca beling itu dia menggaruk-garuk dan semua sangat memprihatinkan sekali kalau teman-teman baca kitab Ayub. Tapi di akhir hidupnya Ayub pun dipulihkan kan? Ayub pun dipulihkan ketika hatinya benar di hadapan Tuhan, dia tetap tak bersalah. Karena dia kalau bersalah pun atas setiap perkataannya dia minta ampun. Para Tuhan mengakuinya, bertobat. Kuncinya itu saudara, teman-teman. Bertobat kalau ada tingkap salah, perbuatan salah. Kita ini salah, berdosa kepada Tuhan. Kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan kembalikan arah. Serahkan hati dan hidup kita kepada Dia. Ya, maka Tuhan akan lihat berperkara dan bekerja dalam hidupmu. Membelamu, menolongmu, menguatkanmu, meneguhkan hidupmu. Seperti pribadinya, karakternya itu setia. Ya. Musa, aduh kalau David mau cerita banyak sekali. Musa itu juga mengalami tekanan yang luar biasa. Dia juga ditolak bangsanya ketika bagaimana Tuhan menyatakan penglihatan yang luar biasa itu, semak berduri yang terbakar api tapi tidak hangus, ya tidak habis. Dia terpana dengan peristiwa itu. Tuhan menyatakan Tuhan mau pakai dia untuk membawa keluar bangsa Israel pada tanah perjanjian. Tapi baru mau mulai aja menolong orang Ibrani bangsanya, dia ditolak. Siapa kamu mau menjadi pemimpin kami? Dia mengalami penolakan teman-teman. Dia mengalami pengkhianatan juga, penolakan dari orang terdekatnya. Lihat, Miriam dan Harun, dia sudah memimpin keluar dalam perjalanan itu. Ditolak loh, emangnya hanya lewat Musa saja Tuhan berfirman memakai ya menjadi alat Tuhan menyatakan kehendaknya. Apa enggak kita juga Tuhan bisa? Di situ Tuhan menyatakan kekudusannya, ya kan? Miriam dan Harun kena kusta karena Musa ini dikhususkan. Musa ini orang pilihan, dia pemimpin yang besar yang luar biasa teman-teman. Tapi dalam perjalanannya waktu padang gurun itu, berapa kali Israel itu bersungut-sungut.
Ya kan? Dari Masa dan Meriba, dari semua peristiwa waktu dikejar-kejar di Tebera, semua bahkan marah, bersungut-sungut. Bahkan Musa berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak mengampuni, Engkau berjalan bersama dengan kami, berjalan di depan, aku nggak mau jalan. Bahkan Musa juga membela bangsanya karena dia lembut hati. Dia bertanggung jawab dalam setiap apa yang dipercayakan. Membela, dia berdiri, stand in the gap di antara Tuhan dan umat Israel. Apa perbedaan antara orang yang menyembah Engkau dengan orang yang tidak mengenal Engkau. Jadi istilah Tuhan akhirnya mendengar Musa. Jadi indah sekali kok. Jadi setiap tekanan itu pasti punya maksudnya yang mulia, teman-teman. Ya, jangan tawar hati, jangan menyerah di dalam setiap tekanan hidup. Ya, lihat, dengarkan setiap tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam hidup, yang tertulis dalam Alkitab, teman-teman. Kita bisa belajar dari hidup mereka. Daud di Siklak waktu itu, dia hendak dilempari batu oleh pasukannya sendiri, oleh orang-orangnya. Ya, kudeta Absalom anaknya, itu bagaimana ya rasanya? Tekanan itu berat sekali pasti daripada hidupnya sendiri. Tapi lihat, Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ditulis di sana, ya kan? Dan Tuhan menyatakan juga penyertaannya. Dia membela, dia menolong, seperti itu, meneguhkan. Dia mengurapi apa yang sudah diurapi orang pilihan itu. Maka kuasa Tuhan juga bekerja dalam hidupnya. Itu di zaman Perjanjian Lama, itu masih banyak lagi ya teman-teman. Di Perjanjian Baru, udah beberapa ya. Petrus juga melakukan kesalahan dengan menyangkal Yesus. Dia kecewa dan dia takut waktu itu, ya kan? Dia meninggalkan panggilannya sebagai penjala manusia. Harusnya itu identitas, itu panggilan Tuhan, tapi dia kembali menjadi penjala ikan. Yohanes 21 ayat 15 diceritakan Tuhan Yesus mendatangi Petrus dan berkata, apakah engkau mengasihi aku more than this? You love me more than this, lebih daripada mereka semua ini. Ya kan, peristiwa itu 3 kali itu, pertanyaan itu atau di hati Petrus. Tapi dari situ ketika dia mendengar dan meresponnya, dia belajar tampil apa adanya, dia jujur kepada Tuhan. Ya kan? Dia masih filia, belum bisa agape. Ketika Tuhan agape dengan dia, Tuhan menghargai keterbukaan, kejujuran hatinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan disitulah Petrus mengalami kemuliaan, dipulihkan. Dia menjadi penjala manusia lagi. Bahkan menjadi sokok guru. Tepat persis perkataan Yesus, di atas batu karang ini aku akan menjadikan jemaatku. Demikian Petrus menjadi sokok guru. Demikian dengan hidupmu masing-masing, kita semua teman-teman. Ya, satu lagi, Paulus, ya itu luar biasa. Paulus dalam menjalani panggilannya, dia juga mengalami banyak aniaya. Dia dipenjara, banyak kali dipenjara. Ya, setiap dia memberitakan Injil, dia dipenjara karena itu, berita Injil. Wow, menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dalam mengalami tekanan-tekanan hidup itu, lihat, Tuhan itu masih ada, menyertai, dan dia sanggup mengeluarkan kita, menolong kita. Paulus mengalami pertolongan Tuhan juga ajaib, ya kan? Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Apakah kamu, apakah aku, kita semua ini pernah mengalami tekanan hidup yang sampai bahaya maut? I don't think so. Kalau David waktu mempersiapkan ini, satu ayat firman Tuhan yang menceritakan bagaimana ujian, tekanan hidup yang dialami Paulus itu, waduh jauh sekali, udahlah kayak jauh banget gitu ya, belum apa-apa, kita ini bersyukur, thank God, terima kasih ya Tuhan, Kau berkasih karunia. Aku belum mengalami apa-apa yang seperti yang Paulus alami, itu semua pasti kasih-Mu. Satu kali dilempari batu, bagaimana? Dilempari batu, kepletian aja, batu aja sakit kok, bisa luka kok, ini tapi nyatanya dilempari batu. Tapi dalam hal itu, Tuhan menolong menjaganya, tidak mengambil nyawanya. 3 kali mengalami karam kapal, dan lain sebagainya, itu ada dalam 2 Korintus 11, ayat 23-28, baca teman-teman AOG.
Dan bandingkan dengan hidupmu kalau engkau sekarang ini mengalami tekanan-tekanan. Apapun tekanan itu, ketika kita baca kisah Paulus ini, kita loh gak ada apa-apanya, jauh sekali. Wow. Cukuplah kiranya kasih karunia aku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus bahkan menyatakan menulisnya, terlebih lagi aku lebih suka untuk bermegah di dalam kelemahan-kelemahanku. Wow, karena dia tahu rahasianya. Saat kita lemah, Tuhan kuat. Dia akan menguatkan kita. Dia akan bekerja, mengatasi dalam hidup kita, mengatasi kemustahilan. Amazing. Dan lewat kehidupan hamba Tuhan ini, Ko David mau memberikan sebuah sharing, sebuah hikmat bagaimana kita mengatasi tekanan hidup. Ya, buka ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12. Satu ayat ini saja, maka kita akan belajar sehingga kita semua menemukan mutiara yang indah. Bagaimana setiap tantangan itu kita bisa atasi, bahkan kita akan menangkan, tidak kalah, ya, tidak lemah, tidak jatuh seperti itu, tapi tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan tugas tanggung jawab. Semua apa yang kita alami itu baik buat kita. Roma 12 ayat 12, sudah dapat? Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang yang menulis ini Paulus ini yang saya ceritakan tadi. Teman-teman mau tahu lebih detail, tadi baca ayat-ayat firman Tuhan yang ditulisnya 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Banyak hal, bahkan lebih banyak daripada itu. Dia juga menulis di situ lebih banyak lagi yang dia alami, yang dia bisa ceritakan kepada kita semua. Penderitaan-penderitaan, penganiayaan, ya, tidak ada yang rahasia bagi Paulus. Kenyang, lapar, miskin, kaya, tidak ada yang menjadi rahasia. Apapun hidup ini tidak ada yang menjadi rahasia. Wow, orang itu sudah mengalami banyak, pengalamannya banyak. Bukan hanya yang enak, yang tidak enak pun bahkan lebih banyak. Dan orang itu menulis, menasihatkan. Jadi kita harus dengarkan. Ini bukan teori tok. Orang ini mengalami. Ya. Kuncinya adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nasihat ini kita dengar seperti klise ya. Klise, wah gitu. Bahkan cenderung seperti aneh. Mosok toh? Loh, bagaimana mengatasi tekanan dan mengalahkan dan tidak kalah oleh tekanan di situ? Mosok harus bersukacita. Jadi orang tertekan kok disuruh bersukacita. Yang benar dong. Gitu. Tapi perhatikan, jangan salah dalam membaca. Sebab itu kita harus dengarkan, perhatikan baik-baik apa setiap perkataan Tuhan melalui orang-orang ini yang diurapi. Paulus menulis bersukacitalah dalam pengharapan. Nah itu dia, bersukacitanya itu di dalam pengharapan. Itu teman-teman, jadi jangan salah paham. Di sini orang sering salah paham sehingga nasihat ini seolah-olah aneh gitu. Tapi ketika mungkin di logika kita, akal kita aneh, tapi ketika firman Tuhan itu akan berkuasa, itu akan nyata, ya, cespleng, manjur bagi barang siapa yang melakukannya, menghidupinya dengan pengertian yang benar dan segenap hatinya dalam takut akan Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan menyatakan Allah sanggup bekerja melampaui apa yang bisa kita pikirkan, bayangkan teman-teman. Nah, bersukacita itu dalam pengharapan. Jadi walaupun kita punya 1001 alasan untuk takut, khawatir, untuk stuck, kita nggak maju, nggak mau maju di sini aja, bahkan mengalami kemunduran di tengah-tengah saudara seiman lagi, kita semua dalam satu arena pertandingan, kita semua lari, kita di sini masih bergumul aja di sini, ya kan? Temukan 2002 alasan untuk berharap. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan selalu tinggal dalam alasan-alasan, bermalas-malas, berlambat-lambat untuk maju. Di dalam Tuhan ada pengharapan.
Buatlah dalam hidup kita, nyatakan itu pengharapan menjadi nyata dalam hidup kita. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak menipu. Itu semua real. Dalam hidup kita tidak ada yang menjadi rahasia tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu dia Alfa dan Omega. Ya kan? Miliki pengertian ini. Bahwa bagi kita ini anak-anak Tuhan ini, hidup ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang rahasia bagi Tuhan. Dia tahu awal dan akhir hidup kita, teman-teman. Jangan keluar daripada jalan Tuhan, rencana Tuhan. Sesuai dengan panggilan hidupmu. Ya. Yang kedua apa? Perkataan Paulus, nasihat Paulus untuk kita bisa mengatasi setiap tekanan hidup dan tidak menjadi lemah karenanya. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Ya, seandainya kita lihat dalam hidup kita nih dalam kondisi seperti itu tertekan, kita belum lihat, kita belum terima pertolongan Tuhan, tak kunjung janji itu genap. Tekanan membuat kita semakin sesak bahkan. Berjuanglah untuk terus bertahan. Sebab besar upah menantinya setiap kepercayaan kita, kata Tuhan. Ya, sebab besar upah menanti setiap kepercayaan kita. Hidup kita ini hidup karena percaya, bukan? Kasih karunia Tuhan kita diselamatkan karena percaya, bukan karena perbuatan kita. Teman-teman, buka hatimu, dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengasihimu. Dan sabarlah, berjuanglah, bertahanlah. Tidak selama-lamanya masalah itu kok, tekanan itu menghimpit, menyesakkan. Tidak selamanya. Ada tanah Kanaan yang berlimpah susu madu, ada janji Tuhan. Pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat kok. Tenang, nantikanlah kabar pengharapan itu. Tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah membuat malu. Barang siapa yang terus berharap kepada perkataan-perkataan firman Allah yang hidup ini. Sekalipun langit dan bumi berlalu, firman tetap untuk selama-lamanya. Dia berkata kepadamu, pegang apa yang ada padamu. Fight, berjuang, bertahan, jadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, AOG, Army of God. Namanya juga Army of God, masakan tentara loyo. Tidak bisa, tentara itu bangun lebih pagi. Disiplin, melatih tubuhnya, berlatih supaya kuat menghadapi peperangan demi peperangan. Siap sedia bahkan, kapanpun itu datang tiba-tiba menekan hidupmu, kau siap menghadapinya dengan kepala tegak. Allah besertamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dengarkan semua perkataan firman Tuhan ini. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Haleluya. Kesabaran dalam kesesakan adalah sebuah kualitas tertinggi dari karakter seorang murid Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam 2 Korintus 6 ayat 3 dan 4. Ya, kesabaran ketika masa sesak itu, tekanan itu menekan hidup kita. Dan kita sabar menanggungnya, berjuang bertahan. Itu menunjukkan kualitas hidup tertinggi daripada seorang murid Tuhan atau pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Yang orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita kehilangan iman kita, Tuhan tidak berkenan. Barang siapa hidup setia sampai akhir dalam imannya, kepada mereka Tuhan berkenan. Ya kan? Kerjakan apa yang ada padamu, apa yang di tanganmu kerjakan, talentamu, potensi itu. Kerjakan. Jangan sia-siakan kau kubur. Pengharapan itu sungguh ada, masa depan penuh dengan harapan Tuhan sediakan bagimu. Dengarkan perkataan Tuhan ini kepadamu, hai anak muda. Yang ketiga, apa nasihat Paulus untuk mengatasi tekanan, tidak menjadi lemah karenanya? Bertekun dalam doa.
Tahukah doa adalah tindakan iman kita, perbuatan nyata untuk mengatasi setiap tekanan dan menghadirkan pertolongan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas itu terjadi di dalam hidup kita, melalui kita. Ya. Dengan iman, perintahkan gunung ini beranjak, dan gunung itu akan beranjak. Jika engkau tidak ragu, firman pun mengatakan demikian. Wah, haleluya, haleluya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, mengalami tekanan, pressure ya dalam hidupnya, baiklah ia berdoa. Yakobus 5 ayat 13. Jika hidupmu mengalami tekanan saat ini, berdoalah dengan tekun. Sebab ayat 15 dari Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian. Sebab doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini bukan hanya hafalan yang kita dengar oleh banyak orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang mengutip ayat ini, tapi hidupi ayat ini, firman Tuhan ini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan mengaku-ngaku besar Allahku di dalamku, jika tidak ada manifestasi kebesaran kasih dan kuasanya dalam hidupmu. Nyatakan pengharapanmu, imanmu melalui doa-doamu. Hai anak muda, doa itu memungkinkan intervensi Allah terjadi. Saat kita mengangkat tangan, saat itulah Tuhan akan turun tangan. Ketika kita menaikkan doa permohonan, seruan kita memanggil namanya, di sanalah, saat itulah Tuhan akan menyelamatkan kita. Haleluya. Inilah yang Tuhan nyatakan kepada Salomo pada waktu Salomo, ya, waktu itu dia berdoa kan, bila mana aku menutup pintu, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan yang barusan kita dengar. Ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan dengar doa kita dari surga. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan hidup kita. Itulah 3 cara yang paling jitu jika kita mau mengatasi setiap tekanan kehidupan yang menerpa, yang menghimpit, yang menyesakkan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu dan bagiku. Kuatkan, teguhkan hatimu ya. Allah bekerja dan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hidupmu mendatangkan kebaikan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian sebagai respon hati kita mendengar setiap perkataan Tuhan ini. Biar iman kita bangkit dan kita beroleh karunia iman daripada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu ya Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Saya lagi, selidiki aku, selidiki lihat setiap hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Yesus Tuhan, Kau yang maha tahan menilai dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Amin, amin. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Serukan kepada Dia, telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Kami menyakukan ini ya Tuhan, aku berjuang sampai akhirnya Kau mendapati, Kau dapati, aku tetap. Nyanyikan lagi. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu, Kau Bapa bagi kami ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Hai anak muda, kau adalah seperti pahlawan-pahlawan, tentara-tentara Tuhan. Jadilah pelaku firman yang kuat di akhir zaman ini. Ya, berfirman di akhir zaman ini, tentaraku banyak, pasukannya sangat banyak, pelaku firmannya kuat. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan. Oh haleluya. Janganlah memikirkan apa yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Ketahuilah yang satu ini. Kita ini hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Di dalam Dia tidak ada yang menjadi rahasia. Yang tersembunyi Dia tahu dari awal sampai selesai akhir hidup kita, ujung hidup kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Dia itu Bapa bagi kita. Dia itu ayah bagi setiap orang yang tidak berayah. Tekanan hidup apa yang menekanmu, yang menyesakkan? Dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jika engkau memegang janji Tuhan, perkataannya, firman-Nya, berharap terus, engkau akan menerima kekuatan. Tuhan Dia sumber sukacita kita. Dia akan menghibur kita. Dan sabarlah dalam kesesakan. Berjuang untuk bertahan. Tinggal sesaat saja waktunya. Perkenanan itu akan datang menghampirimu. Dan ketika kita mencucurkan air mata tapi tetap menabur benih, esok hari kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, jangan menyerah. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Keep pray on. Keep pray on. Haleluya. Nah, seperti yang kau katakan di hadapanku dalam doa-doamu, permohonanmu, demikian aku akan melakukannya bagimu. Oh haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, menyampaikan isi hatimu. Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang terjemahkan pribadi lepas pribadi untuk mereka menerima sesuai dengan porsi bagian dalam kehidupan mereka yang mereka perlukan ya Tuhan.
untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, menguatkan berdiri, dan mengatasi segala tekanan hidup. Bahkan yang masih menanti, kekuatan-Mu tak terbatas ya Tuhan. Bawa kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan seluruh anak-anak muda ini tangan-Mu. Masa depan mereka penuh dengan harapan. Tuntun, pimpin, sertai ya Tuhan. Perjalanan hidup mereka masih panjang. Pakai ya Tuhan. Jadi berkat. Ketika mereka lemah, mereka kuat di dalam Tuhan. Dan ketika mereka kuat, mereka akan menguatkan teman-temannya yang lain, saudara-saudaranya yang lain. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan mereka. Oh, ini doa kami ya Tuhan, minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat AOG, mari kita angkat tangan ke atas untuk terima berkat daripada Bapa kita di surga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga, juga kasih karunia daripada Juru Selamat kita Tuhan Yesus, dan pengurapan Roh Kudus-Nya yang selalu menghibur, menguatkan-Mu, memenuhi-Mu, sehingga Engkau akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan bekerja dalam hidup-Mu. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.